Ya, recording mulainya di video. Ya, udah kelihatan. Saya close dulu. Udah kelihatan, Van? Kelihatan, Pak. Nih, mulai ya. Ini sebenarnya kita agak lompat ya. Kalau ini nomor 5 kalau nggak salah deh. Yang 34 nanti setelah normalisasi. Jadi saya ikutin buku dari yang pegangan kita, Fatansyah, dan saya rasa masuk akal sih. Mulai dari ini nanti ada tugas kuisisnya relasional sama normalisasi, tapi belum saya buat sih, tapi insya Allah saya bisa bikin ya, mungkin minggu depan. Tapi relasional DBMS, jadi gini, nih database itu biasa singkatannya adalah DB, artinya database. Kita kemarin udah belajar ya. Contoh dari database adalah database kampus, penjualan, produksi, kasir, dan lain-lain. Semua nama database data yang saling berkumpul dan saling berhubungan. Ada lagi singkatan nih ditambahin MS ya. Nah, itu singkatan dari Database Management System. Apa sih itu? Itu secara gampangnya adalah software database ya. Itu contohnya apa sih? MySQL, Oracle, Mongo, Elasticsearch, dan lain-lain ya. Semua nama software database itu biasanya disebut DBMS. Tapi saya sering ngomong antara DBMS dan database agak sering ketukar ya. Itu database-nya MySQL gitu. Sebenarnya yang dimaksud adalah DBMS-nya. Nggak apa-apa. Nah, sekarang udah ditambahin MS, ini ada lagi depannya R. Apa itu? Nah, ini yang kita pelajari untuk pertemuan hari ini. Adalah relasional DBMS atau software database yang bersifat relasional. Relasional itu apa sih? Berhubungan, saling berhubungan. Datanya saling berhubungan. Makanya relasional database. Contohnya adalah MySQL, Oracle, Postgre, dan lain-lain. Mongo nggak termasuk dari relasional. Dia adalah dokumen DBMS nih. Jadi DBMS. Kalian nggak usah mikir D-nya ini apa ya. Ntar ada lagi ODBMS, banyak banget software database. Kita ini cuman nggak belajar. Tapi di kantor saya pakai Mongo, pakai ini. Kenapa kita cuma belajar relasional? Ini saya ambil tanggal baru-baru inilah. Seingat saya tanggal 30 September ya. Dari ranking database yang ada di dunia. Nomor 1 Oracle, 2 MySQL, 3 Microsoft, Postgre, Mongo, dan seterusnya ya, Redis, dan seterusnya. Nah, 5 teratas itu adalah relasional. Makanya kita cukup belajar relasional. Itu mencakup 99% pemakaian database di dunia. 90% pemakaian database di dunia. Jadi kalau kalian kerja, rata-rata harusnya pakai ini nih. Di antara database ini nih. Postgre, Oracle, dan seterusnya ya. Nah, sisanya ada dokumen database, ada key value, dan search engine lain-lain database. Itu kita nggak belajar ya untuk saat ini. Tapi kalau ada yang mau belajar, Japri boleh ya. Kita sama-sama belajar. Itu kenapa kita belajar cukup RDBMS saja selama 1 semester ini ya. Ini dasarkan pada ini. Ini ada Microsoft Access. Dia termasuk relasional ya. Oke, lanjut. Excel sayangnya sebenarnya bukan database, tapi kita sebagai contoh aja. Nah, model data relasional ya, itu kayak gimana sih? Itu sebenarnya gampang kayak Excel, mirip kayak Excel, 2 dimensi, ya, terdiri atas baris dan kolom. Ini tabel terdiri dari baris dan kolom. Sama kayak Excel kan, ada kolom A, B, C, dan seterusnya, baris 1, dan seterusnya. Mirip kayak gitu. Nah, ini kayak gini. Contoh adalah tabel penjualan, ya.
Ini kode jualnya, kode barang, kode jual ini maksudnya apa ya? Mungkin, eee, tanggal apa, nomor struknya ya. Ini kode barangnya ini aja, ini jumlahnya segini, harganya segini. Ini nama tabelnya, ini nama kolomnya, ini baris, ya. Nah, sama ini, tabel barang, di sini ada kolom kode barang, nama, dan jenis. Barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 baris. Itu nama relasional. Nah, relasinya gimana? Contoh, tabel jual dengan detail jual ini ada hubungan di kode jual. Sedangkan tabel detail jual ada di hubungan dengan tabel barang. Semua tabel ini saling berhubungan, bisa dilihat dari garis itu. Itu yang namanya tabel relasional. Ya. Semua data saling berhubungan. Nanti kita belajar cara membuat hubungan-hubungan ini, baik dengan tool normalisasi ataupun dengan IRD. Istilah, kita sekarang lagi belajar istilah. Tapi ini cuman keluar di quiz, kalau UTS paling cuma di pilihan ganda sih ya. Jadi ini, supaya kalian nggak bingung, ini saya ngambil dari mana saya lupa ya, dari buku, sebuah buku. Ini atribut. Atribut ini ada NPM, nama, dan alamat. Atribut itu sama dengan kolom, ya. Hmm. Ini ada baris, kalau baris nggak usah dijelaskan ya, ada baris ini, baris ini, baris ini. Mahasiswa ini merupakan tabel, ya. Kalau cardinality kalian mungkin jarang nanti. Ini sebenarnya di sini ada NPM kan? Ada berapa NPM sih? Ada berapa baris yang di dalam sebuah tabel mahasiswa? Tinggal dihitung aja sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini istilah-istilah aja. Kemudian domain. Domain itu kayak gini sih. Isi data domain. Oke. Domain itu kayak gini. Contoh alamat ya. Alamat ini isinya sebenarnya bukan alamat tapi kota ya. Ini kan karakter berisi sekitar anggaplah 10. Kalian biasa ngisinya Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, dan seterusnya ya. Kalian bisa nulis nggak di sini wanita, ya kan? Misalkan di sini tulisnya pria gitu kan. Anggaplah salah data kan. Nah, itu yang namanya domain. Berarti data yang benar walaupun secara ngisi bisa sama-sama karakter, pria itu salah ya. Karena ini asal alamat. Contohnya di sini juga nama. Kalian di sini ada 30 karakter. Bisa aja kalian ngisinya di sini Bekasi ya. Nah, itu juga salah. Itu yang namanya domain. Ini sekedar teori aja ya. Kalau degree itu berapa banyak kolom yang ada? Ini jawabannya sama dengan 3 ya. Kalau cardinality jawabannya 8. Baris juga sama 8. Itu aja istilah-istilah. Istilah yang paling penting sebenarnya ini. Ya, nanti kita akan pakai terus sampai akhir semester. Tabel. Saya cari cara singkatnya ya. Cuman kalau cara arti dari panjangnya atau resminya kita nyari di Google atau di buku. Itu terdiri dari kolom dan baris ya. Atribut itu namanya kolom. Row ini sebenarnya bahasa Inggrisnya aja sih, baris. Ini primary key atau bisa disebut biasanya PK-nya ya. Kalau ini FK, foreign key, primary key. Primary key apa sih? Itu kunci utama. Dia unik dan dia sebagai tanda pengenal. Contoh NPM kalian ya. Nik tanda penduduk ya. Terus apa lagi yang jadi kunci utama? Nomor HP bukan. Nomor HP bukan tanda pengenal. Walaupun kita meminta menghubungi lewat HP, tapi itu bukan tanda pengenal. Nama juga bukan tanda pengenal ya. Karena nama ada kemungkinan sama. Dia harus bersifat unik. Kalau foreign key itu tadi ada hubungan ya. Itu primary key di tabel lain, tapi bukan primary key di dirinya. Contoh ini ya. Nih, kode barang itu primary key di tabel barang. Saat dia kemari, dia nggak jadi primary key. Yang jadi primary key adalah
kode jual dan kode barang. Ini namanya foreign key. Ini yang namanya foreign key. Dia primary key di tabel sini. Ini namanya primary key. Ya. Lanjut. Oh ya, satu lagi. Tipe data. Ini sih sebenarnya kayak Excel aja sih, kecuali ini ya, dua ini. Sebenarnya kayak Excel, ini tipe datanya apa sih? Tipe data dari kolom ini. Misalkan, contoh adalah tipe datanya date. Dia berupa tanggal, ya, number, atau integer, atau dia berupa karakter. Ya. Nanti panjangnya juga diberitahu. Nanti kita pas, ini perlu kita pas saat ngoding ya. Saat kalian bikin skripsi atau apa ngoding, ngoding database ya, bukan ngoding program, itu diperlukan dengan bahasa SQL. Oke, kedua, atribut itu kan kolom ya, ini kolom. Ya. Macam-macam kolom tuh apa sih secara ini? Ada yang namanya kunci, ya ini contohnya atribut kunci. Ada yang deskriptif. Ini contohnya biasanya nama mata kuliah. Kuncinya NPM yang menerangkan apa nama kayak gitu ya. Ini sederhana. Ini sederhana, sederhana. Kalau komposit itu contohnya dia gabungan. Contoh adalah alamat ya. Terdiri dari jalan, alamat rumah dan seterusnya. Biasanya ada kelurahan, kemudian kecamatan dan seterusnya. Jadi satu namanya alamat. Ya. Nanti. Terus ada yang cuma satu. Nih, cuma isinya satu, ini satu, ini satu. Ada yang bisa nilainya banyak. Contoh, ya, hobi. Hobinya kan bisa lebih dari satu. Kolom yang namanya hobi bisa lebih diisi dari satu. Atau nomor telepon bisa lebih dari satu. Yang kedua adalah dia boleh harus diisi nih kayak ini dan ini harus diisi ya. Yang lainnya misalkan di sini contohnya adalah buku ya, buku masing kuliah. Boleh di sini misalkan diisi di sini Fatansyah, di sini kosong, di sini kosong. Ini tandanya satu harus berisi, yang kedua boleh nul atau kosong. Ada lagi turunan. Turunan itu contohnya adalah usia. Usia bisa didapat dari tanggal lahir. Ini nanti lebih banyak kita temui di pertemuan ke-7 atau ke-6 tentang IAD ya. Jadi untuk saat ini cuma sekedar teori. Kalau ada yang saya terlalu cepat dan ada yang belum mengerti, seperti biasa silahkan angkat tangan ya. Angkat tangan, nggak usah angkat tangan. Tinggal ngomong aja, Pak boleh diulang Pak, saya masih belum jelas gitu ya. Sama ini sih masih teori ya. Ini tadi udah dijelaskan, masih istilah-istilah lah. Ini primary key kolomnya. Kenapa ini kita belajar, nanti akan lihat pas saat normalisasi. Nah, primary key itu pilihan. Nih, misalkan kita punya 3 kolom. PM, nama, alamat. Ya. Ini kita belum milih nih primary key-nya yang mana ya. Anggap kita lagi merancang ya. Kalian kan mencoba merancang sebuah sistem informasi. Primary key dari ini mana? Mungkin karena kalian sering tahu, oh ini NPM ya. Cuman kalau yang rancang bukan mahasiswa, mungkin dia belum tahu. NPM nama, alamat. Oh, kita pilih dulu deh. Nah, itu namanya kandidat dari namanya key. NPM, nama, dan alamat. Setelah kita lihat, ya, kita akan, oh ini bukan alamat karena namanya tidak unik. Ya. Terus di sini juga, oh ini boleh nih namanya beda semua. Tapi gimana kalau nanti ada yang namanya sama, pipit juga gitu kan. Berarti ini tidak bisa. Kalau dilihat dari sini, NPM pasti cuma satu, nggak bisa ada dua. Oh berarti ini namanya jadi primary key. Setelah dari kandidat jadi primary key. Ya. Sisanya itu jadi alternative key. Jadi alternatif key sisa dari yang nggak dipilih. Misalkan contoh, saya pernah nanya, kelurahan mana atau kota mana yang nilainya tertinggi tugas kemarin. Nah, kalian kan akan mencari dari ini, bukan dari NPM, kayak gitu. Untuk pencarian ya. Contoh,
ambilkan nilai dengan nama Junaidi, maka kalian akan mencari dari nama, bukan dari NPM. Walaupun nanti secara database yang dilihat adalah NPM-nya. Lanjut ya, masih teori. Nah, ini lebih penjelasan tentang foreign key. Foreign key contoh ya. Ini primary key, ya, kode dosen atau sandi dosen. Nah, foreign key di tabel mata kuliah sama tadi. Dia jadi sebuah kolom di tabel lain, ya. Ini primary key-nya ini, ya. Kode mata kuliah ini primary key. Nah, kode dosen ini foreign key di tabel mata kuliah. Itu yang namanya foreign key. Kenapa? Nanti kalian lihat saat normalisasi perancangan itu penting banget antara ini dua ini. Primary key dan foreign key. Saat sidang, besok saya sidang. Ya, maksudnya saya nyidang mahasiswa untuk ini. Pasti ada dosen yang akan nanya, primary key-nya mana, foreign key-nya mana. Ya, kalian ingat ini aja nih. Karena perancangan butuh dua ini. Ya, biasanya sering ditanya. Nah, kalau ini ceritanya tentang, oh ya, nih, kalau ini kalian secara data, secara Excel kan, berisi mata kuliah, kode mata kuliah, ini nilainya, mata kuliah, ini SKS ini. Nanti kalau ngerancang, jadinya kayak gini, ya. Oh, nama kolomnya kode mata kuliah dan SKS diambil dari sini. Tipenya apa? Karakter. Ini karakter, ini numerik. Panjangnya berapa? Oh, ini cukup 5, karena isinya pasti 5. Ini 30. Dan ini cukup 1. Nih, secara perancangan. Ya. Ini secara data yang kemarin kita belajar. Pakai Excel dan lain-lain. Nanti kalian mulai mengarah ke sini. Ya, bikin merancang hasil akhirnya ya. Nih, ini penjelasannya. Oke, ini tentang apa ya? Oh, ini tentang relasi, masih relasi. Ini NPM, ya. Ini kode ya ini yang kita menjadi tugas kalian kemarin. Ini kode mata kuliah. Ini nah, di tabel nilai ada NPM, ada kode mata kuliah. Contoh, saya ingin mencari nama mahasiswa yang nilainya paling tinggi. Kalau kalian kemarin kan secara Excel pakai pivot. Kalau secara database nanti begini. Saya akan mencari nilai yang tertinggi, nama orang dengan nilai tertinggi. Oke, kalian pertama akan cari adalah di tabel nilai. Nilai tertinggi siapa sih? 90, ya. Kemudian, nah, ini NPM-nya. Dia nggak hanya langsung didapat di tabel nilai. Kita harus nanti lari ke tabel mahasiswa. NPM 411. Oh, ternyata Praningrum, Pak, yang nilainya tertinggi. Ya. Contoh yang lain adalah dia di mata kuliah apa? Nah, kita nggak bisa dapat di tabel nilai, tapi nyari pertama adalah di tabel nilai. Nih, KU 122, kita cari ke tabel mata kuliah. Oh, di Pancasila dia nilai tertinggi. Seperti itu nanti kita merancang database relasional ya. Nanti itu habis UTS cara prakteknya ya. Saya rasa untuk DRDBMS cukup sekian. Ada teman kalian yang udah masuk karena dia bosan ya. Saya lupa namanya. Mungkin dia IT. Dia udah ngerjain yang perancangan DDL dan DML. Udah minta tugasnya. Kalau kalian ada yang mau seperti itu nggak apa-apa. Minta Japri aja. Nanti saya kasih ini soal DDL, tugas DDL dan DML. Tapi itu nggak keluar di tes sih, cuman karena mungkin dia pengen lebih, jadi dia minta. Nggak apa-apa untuk hal itu, bahkan saya kasih nilai dia plus 20 kalau dia aplikasinya jadi ya. Selesai. Cepet ya? Cepetan ya? Kita lama-lamain yuk. Ada yang mau ditanya nggak? Jadi ini intinya sih tentang tentang nah ini.
tentang namanya relational database. Kita belajar yang namanya primary key, kemudian foreign key, ya. Di sini ada kolom-kolomnya dan seterusnya. Masih teori. Kayaknya nggak nanya ya, bingung ya, ya. Kalau bingung, kita lanjut ke normalisasi atau mau ke tugas. Ada tugasnya, tapi saya ngirim minggu depan. Kan saya bilang, saya akan memberi tugas sekitar 10-20 per orang, biar kalian bisa ya. Dan tugasnya nggak boleh nanya kapan aja ya, biar kalian pinter lah. Si Indra senyum-senyum, kenapa Indra? Udah bayangin tugas ya Indra? Apa, Pak? Hah? Nah, tugas saya kan gampang-gampang. Gampang nggak sih? Gampang lah menurut Gampang, Pak, tapi susah ngatur waktunya. Kayaknya nggak sampai 30 menit deh ngerjainnya. 2 tugas itu bener gak sih? Iya, Pak. Iya kan? Kayaknya kalian yang cowok main Mobile Legends itu kalau nggak salah 40 menit setiap game. Kalau yang cewek sukanya ngapain? Nonton drama Korea 2 jam. Ya kan? Nggak harusnya gampang deh. Kalian kerja 8 jam kan sehari ya? Kadang Iya, suka Pak. lembur, Pak, pulang jam 9 malam. Di jam 8. Yang ngomong siapa itu? Siti ya? Iya, Pak, Nisa. Oh, Nisa. Nisa dari jam 8 sampai jam 9 malam ya? Iya, Pak. Terus kadang hari Minggunya juga kadang suka masuk. Tapi ada liburnya kan hari Selasa atau Rebo, ya kan? Kenapa, Pak? Hari Selasa atau Rebo suka masuk libur kan? Enggak, Pak. Tetap masuk. Oh, bukannya kayak shift itu, misalnya Minggu masuk berarti Rabu atau Kamis atau apa libur gitu. Enggak ya? Enggak, Pak. Jadi hitungannya hari Minggu itu lembur. Tapi Oh, pulangnya lebih cepat, jam 5. kan dapat duit, nggak apa-apa. Sama, adilnya gini, saya dari jam 8 sampai jam 8 ngajar kuliah. Nisa belum punya suami kan? Nah, saya udah punya istri. Nggak punya suami ya, punya istri. Udah, bukannya Nisa. Nisa udah punya istri, suami? Nisa kok hilang? Nisa udah punya, Nisa udah nikah belum? Kenapa, Pak? Nisa udah nikah belum? Belum. Ya, Oh, keren aja nih. Bukannya waktu itu udah ya? saya punya istri, ayo. Saya baru lamaran. Oh iya, maaf. Salah berarti. Maaf. saya punya istri, anak, kayo. Itu kan ada waktu Sabtu Minggu saya kadang ngidang atau ngajar. Sama lah Nisa. Kalian ngerjain tugas, saya meriksa tugas. 30 anak kali 4, 120 kerjaan. Kali 2. Adil ya, fair. Kalau ada yang susah waktu, saran saya, sisakan waktu 30 menit sehari untuk belajar. Ya, nggak mata kuliah ini aja ya. 30 menit itu nggak lama kok. Terserah kalian ngaturnya, misalkan jam 12 atau jam 8 malam gitu ya. Saya juga gitu. Kalau enggak lihat waktunya begitu. Devan ya. Ini kalau kayaknya masih bingung, kita lanjut aja ya. Masih bingung, kita lanjut aja. Lanjut ya. Oh, waktunya udah mau habis. Kita 10 menit lagi. Ya udah. Kalau ini mau nanya boleh. Sambil kita akan lanjut ke normalisasi. Nanti ada tugas normalisasi. Mau lihat tugasnya apa mau lihat teorinya dulu? Kalian jangan takut. Tugasnya Pak. Tugasnya dulu aja. Boleh, Pak. Tugasnya dulu Pak, biar menarik. Oh, biar menarik tugasnya ya. Ya udah. Dokumen Google Drive. Kalian seneng banget sih. Kalian jangan trauma dengan tugas ya. Ingat, tugas saya jahat tapi baik. Tugas saya tidak harus 100% benar, minimal 50%. Yang penting kalian ngerjakan.
Kalau nggak ngerti, silahkan tanya. Setahu saya hampir 60% atau 50% udah pernah WhatsApp ke saya sih. Indra, kamu udah pernah WhatsApp belum, Indra? Sering, Pak. Sering ya? Kamu yang ngerjain tugas jangan-jangan ya? Ngerjain DDL ya? Iya. Oh iya, tuh Indra. Indra, kalau Kalau dilupain Indra. enggak Indra doang. Semua mahasiswa, oh iya saya lupa. Saya punya satu kelemahan dan saya minta maaf dari awal. Saya akan melupakan nama kalian. Ya. Karena setiap satu semester akan datang 300 orang, nama yang sama gitu lah. Dan saya buruk banget mengingat nama anak buah saya aja kerja sama saya 4 tahun, kadang saya lupa. Fahmi, nama kamu siapa gitu kan? Itu 4 tahun. Duduknya di samping saya, kerja tiap hari bareng saya. Jadi saya minta maaf kalau nama lupa. Tapi kalau Sama Pak, saya juga. Saya sering lupa Pak. Bener, Pak. Bener. Dia lupa banget. kalian mah Pak, lupa itu manusiawi, Pak. Tenang, Pak. ya Kalau masih lupa berarti masih jadi manusia, Pak. nggak apa-apa. Tapi maksud saya, kalau kalian ketemu saya, panggil aja, ya. Saya biasanya ingat muka, tapi nggak tahu deh kalau pandemik saya agak-agak susah nih ingat muka. Kalau pas offline sih saya ingat muka. Udah, nih tugasnya nih, kayak gini nih. Ini tugas ada di YouTube kalau nggak salah tugasnya ya. Pak. Ya. Layarnya kelihatan Siap, nggak? Layarnya kelihatan nggak, Nda? Kelihatan, Pak. Kelihatan. YouTube apa ya, Pak ya? Nah, nih ada normalisasi ya. Kelihatan, Pak. Ada tabel kayak gini nih, ya. Ini tabel kayak gini, ya. Dari tabel kayak gini, nah dibikin normalisasi, dibikin kayak tadi tabel-tabel ada primary key, foreign key dan seterusnya. Ini nggak baik, nggak baiknya kenapa nanti diterangkan di teori ya. Kemudian caranya dikasih tahu, dikasih tugas caranya dikasih tahu. Tiba-tiba melambat. Oh, nih caranya. Pertama, ya, pertama dari sebelum normal jadi kayak gini, dijadiin satu, datanya diisi yang kosong. Nggak usah dipikirkan mata-mata apa berat-berat. Kalian lihat aja dulu. Kedua, ya. Kedua, kemudian normalisasi sampai 3. Itu normalisasi 1. Nah, normalisasi kedua, kalian mulai pecah-pecah. Ini kan tadinya kayak gini, ya. Nih, kalian pecah-pecah. Jadi kayak gini. Ada tabel mahasiswa, ada tabel kode mata kuliah, ada tabel nilai, ya. Tuh. Kalau 2 udah selesai dan masih bisa dipecah lagi, terus lanjut normalisasi 3, ya. Normalisasi 3 tuh kayak gini. Ini normalisasi 2 yang tadi dipecah. Dipecah lagi. Jadi kayak gini, jadi 4 tabel tuh. Ya. Jadi 4 tabel, terus udah selesai kayak gini, kalian mulai belajar tuh bikin perancangan database-nya, ya. Perancangannya kayak gini. Agak lambat ya. Perancangannya seperti ini tuh. Nanti ada tabel mahasiswa, nama kolomnya apa aja sih? NPM, nama, alamat, tipe datanya, karakter, dan seterusnya kayak gini semuanya, ya. Kalau nggak ngerti panahnya nggak usah dikerjakan, tapi kalau ngerti kerjakan juga nggak apa-apa. Saya yang penting 50% bener lah. Kalau udah selesai ini kayak si Indra, kamu bikin DDL-nya. Dan tiba-tiba laptop saya hang. Oh, jalan lagi. Nah, ini coding DDL. Indra udah ngerjain, yang lain mungkin belum. Ini kalian bikin aja, ya. Create tabel mahasiswa. Kalau kalian nggak ngerti, nggak apa-apa. Cuman dikira-kira aja. Ini gimana sih? Oh, ini dari tabel mahasiswa. NPM, karakter 8, primary key. Udah diikutin aja. Oh, ini dari sini, ini dari sini, ini dari sini. Ini nanti kalian bisa jalankan nih di database.
MySQL atau yang di Android boleh ya. Ini bisa benar-benar kalian udah jadi seorang IT programmer ya, bikin kayak gini. Nah, udah jadi kayak gini, ini bikin hubungannya panah-panahnya. Oh, ini bikin ini. Kalau nggak ngerti ditulis aja, Pak, saya belum ngerti gitu ya. Kan saya juga nggak apa-apa. Saya juga tahu kalian manusia. Kemudian ini bikin datanya, insert datanya. Kalau belum ngerti tulis aja, Pak, saya belum ngerti. Kalau mau ngerti ya nanya, Pak ini udah benar apa belum. Kalau belum ngerti tulis aja, Pak, saya belum ngerti, nggak apa-apa. Yang penting kalian ngerjakan dan waktu, ya, masalah waktu itu penting. Kalau bisa makin cepat makin baik. Jadi bisa saya komen. Udah selesai. Tugasnya seperti itu. Tugas yang lainnya adalah quiz kayak biasa. Gampang kan? Oh, tapi datanya Mantap, harus sesuai Pak. itu, Pak. Pak, Hah? nanya, Datanya Pak. bebas nggak apa-apa kan, Pak? Datanya nanti saya kasih. Nanya, Pak. Itu Datanya saya coding DML itu bikinnya di Word, Pak, apa di mana, Pak? Boleh di Word aja diketik-ketik itu ya. Nanti kalian nyobanya terserah di MySQL atau nanti saya japri aja ya, atau di MySQL Developer ya. Boleh ngelihat di YouTube di videonya Yang ada paling tuh. mudah di mana, Pak? Paling mudah menurut saya Oh, di di YouTube ya? di HP MySQL Developer. Kalian kan HP dibawa kemana-mana. Jadi kalian bisa coba, misalkan istirahat ada 5 menit, wah nyoba-nyoba gitu. 5 menit cukup kok. Oh nyoba error, stres gitu ya. Error jangan stres, error nanya aja ya, nggak apa-apa. Nanyanya kalau bisa pertama ke Google, baru ke saya ya. Kalian nyoba-nyoba aja. Ini udah ngoding kayak gini, sebenarnya nanti setelah UTS, kalau kalian tertarik, silahkan japri. Si Indra udah japri saya. Harusnya dikit lagi jadi ya, Indra. Iya, Pak, tapi saya belum lanjutin karena saya lagi buat yang lain dulu. Nggak apa-apa. Ya udah, nanti kalian coba aja, kalau nggak ngerti terus nggak ngerti, begini tugasnya. Ya, kita tinggal 2 menit lagi, ada yang mau nanya nggak? Nanya, Van, kenapa, Wah, Van? ini berarti bikinin lagi, Pak, ya, Zoom lagi ya buat penjelasannya, Iya. teorinya gitu. Kalian ada mata kuliah lagi nggak? Nggak ada Pak free hari ini. Oh ya Saya udah, coba dulu lihat YouTube-nya deh, Pak, ya, nanti, Pak. boleh silahkan nanti setelah mata kuliah aja. Kenapa, Rob? Ada yang nanya lagi nggak? Ini tugasnya kayak gini, dikumpulkan berapa hari nih? Seminggu apa 2 minggu? Ya pasti milih 2 minggu ya kalian ya. Yoi Pak. Ya udah, dikumpulkan 2 hari atau 3 hari? Andre. Yang nggak saya ini kok jahat tapi baik, jadi 2 minggu lah. Pokoknya santai tapi kerjakan ya. Alhamdulillah. Saya lihat, saya nggak tahu deh. Di kelas B sih lumayan rajin ya, tapi tetap ada yang belum ngerjain tugas loh ya. Nanti hari ini saya rilis, pastikan aja kalian ngerjain tugas. Saya nggak tahu deh, ntar saya boleh buka lagi dengan pengurangan nilai tugas ya. Karena tugas penting, kenapa? Tugas itu nanti akan menentukan nilai etika. Itu hampir dari 40% ya, nilai tugas dan etika. Tugas etika dan absen itu hampir 60%, 50% ya. Dari saya sekian, kita istirahat 5 menit ya. Atau mau lanjut? Rob, terserah Rob.